Bayangkan Anda sedang makan campuran kacang bergizi, tetapi hanya satu gigitan dapat meningkatkan risiko kerusakan hati hingga 48%. Dalam 3 menit ke depan, saya akan tunjukkan kacang mana yang perlu diwaspadai dan 4 jenis yang benar-benar melindungi jantung, tulang, dan otak Anda. Angka ini diambil dari penelitian selama 20 tahun di Jurnal Kardiologi Indonesia. Tetap konsumsi 3 kacang seperti biasa. Lalu, Anda akan tahu kacang berbahaya yang sering tersembunyi di lemari dapur. Ikuti saya, ya. Saya akan berikan panduan lengkap tentang 4 kacang super yang bisa melindungi otak, tulang, dan jantung Anda. Selain itu, saya akan ungkap 4 kacang berisiko yang sebaiknya dibatasi atau dihindari sepenuhnya saat memilih camilan yang dapat mengubah kesehatan Anda selamanya. Jika Anda pikir semua kacang sama, Anda tidak sendiri. Tapi, Anda mungkin keliru secara berbahaya. Banyak lansia percaya mereka membuat pilihan cerdas dengan memilih kacang ketimbang camilan olahan. Naluri itu benar. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit dari yang disadari kebanyakan orang. Memilih kacang yang salah bisa meningkatkan peradangan, mengacaukan kadar gula darah, bahkan berinteraksi dengan obat. Masalahnya bukan menghilangkan kacang dari pola makan Anda. Masalahnya adalah memahami kacang mana yang mendukung tubuh Anda yang menua dan mana yang bisa merusak tujuan kesehatan Anda setiap hari. Tekan tombol untuk menjangkau lebih banyak lansia. Informasi ini bisa benar-benar mengubah cara Anda memandang nutrisi dan membantu Anda tetap mandiri selama bertahun-tahun. Ketik Nutsmart di kolom komentar jika Anda siap mempelajari 4 kacang yang layak masuk dalam pola makan harian Anda. Anda juga akan tahu 4 kacang yang harus dibatasi atau dihindari untuk melindungi kesehatan jantung, otak, dan metabolisme. Berikut adalah hal-hal yang belum dipahami kebanyakan orang tentang kacang dan penuaan. Kacang bukan sekadar camilan sederhana. Mereka adalah senyawa pekat yang bisa melawan atau mempercepat penuaan. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan lansia yang memilih kacang yang tepat berpikir lebih jernih, memiliki tulang lebih kuat, dan jantungan lebih stabil. Sedikit lansia yang menyadari peluang tersembunyi ini. Senyawa dalam beberapa kacang bisa menembus sawar darah otak untuk melindungi dari penurunan kognitif. Mereka menyediakan mineral yang mencegah kehilangan tulang. Mereka menawarkan lemak sehat yang menjaga kelenturan arteri. Namun, beberapa kacang lain mengandung karbohidrat tersembunyi yang meningkatkan gula darah. Beberapa mengandung racun yang membebani hati. Yang lain mengandung senyawa proinflamasi yang memperburuk nyeri sendi dan masalah jantung. Inilah mengapa konsumsi kacang sembarangan bisa jadi bumerang bagi lansia. Saat tubuh Anda menghadapi perubahan alami penuaan, setiap pilihan nutrisi menjadi lebih krusial. Solusinya bukan menghindari kacang sepenuhnya, melainkan memahami kacang mana yang mendukung kebutuhan kesehatan spesifik Anda dan mana yang bisa menghambat upaya menjaga kesehatan serta kemandirian. Kacang terbaik nomor 1, almond, kacang badam. Inilah mengapa mereka layak jadi prioritas utama dalam pola makan harian Anda. Almond telah terbukti sebagai salah satu makanan nabati paling lengkap, terutama untuk lansia yang butuh tulang kuat, arteri lancar, dan perlindungan sel. Setiap porsi 28 gram menyediakan sekitar 97 mg kalsium, setara dengan seperempat cangkir susu. Ini penting bagi mereka yang mengalami osteoporosis atau ingin menjaga kepadatan tulang saat menua. Namun, kalsium bukan satu-satunya yang membuat almond istimewa. Mereka juga mengandung magnesium, nutrisi kunci untuk penyerapan kalsium. Ini memastikan kalsium benar-benar sampai ke tulang, bukan menumpuk di jaringan lunak atau arteri. Kombinasi kalsium-magnesium ini mendukung kekuatan tulang tanpa meningkatkan risiko jantungan. Menurut penelitian dari Yayasan Osteoporosis Indonesia, yang membuat almond lebih berharga bagi lansia adalah kemampuan antioksidannya. Kulit almond mengandung flavonoid yang bekerja bersama vitamin E, membentuk perisai antioksidan kuat. Kombinasi ini membantu mengurangi stres oksidatif, proses yang terkait dengan penuaan sel, kehilangan memori, dan penurunan fungsi imun. Vitamin E dalam almond juga mendukung kesehatan kulit dan dapat membantu menjaga fungsi memori seiring usia. Untuk kesehatan jantung, almond menyediakan sekitar 9 gram lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung per 28 gram. Lemak ini membantu menurunkan kolesterol LDL, sambil mendukung kolesterol HDL. Ini menjaga kesehatan arteri dan meningkatkan fungsi jantung secara keseluruhan. Almond juga memberikan sekitar 3,5 gram serat per porsi,
membantu mengatur pencernaan dan mendukung kontrol kolesterol. Kacang terbaik kedua, kenari. Inilah mengapa mereka dianggap pelindung otak. Jarang ada makanan yang bentuknya menyerupai organ yang dilindunginya sejelas kenari. Bentuk mirip otak ini menunjukkan fungsi terkuatnya bagi lansia. 1 ons, 28 gram, kenari menyediakan sekitar 2,5 gram asam alfa-linolenat, sejenis asam lemak omega-3 yang esensial untuk menjaga struktur dan fleksibilitas membran sel otak. Bagi lansia, lemak ini sangat berharga karena mendukung transmisi sinyal antar sel saraf, melindungi dari penurunan saraf terkait usia. Penelitian dari Universitas Airlangga menunjukkan kandungan omega-3 dalam kenari dapat membantu menjaga fleksibilitas kognitif dan kecepatan pemrosesan pada lansia. Kenari mengandung polifenol dan vitamin E, dua senyawa dengan sifat antioksidan kuat. Berbeda dari banyak antioksidan lain, polifenol dalam kenari dapat menembus sawar darah otak, memungkinkan mereka mengurangi peradangan langsung di jaringan saraf. Ini krusial karena peradangan kronis tingkat rendah kini diakui sebagai salah satu penyebab utama penyakit seperti Alzheimer dan penurunan kognitif. Kenari juga menyediakan sedikit melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur bangun. Ini bisa membantu lansia yang kesulitan tidur nyenyak. Masalah tidur adalah kekhawatiran umum yang memengaruhi kejernihan mental dan kesehatan secara keseluruhan. Jika informasi ini bermanfaat, tekan tombol suka untuk membantu orang lain menemukannya. Partisipasi Anda membantu konten ini menjangkau lansia yang perlu memahami pilihan nutrisi penting ini. Hanya dalam 60 detik, Anda akan tahu kacang yang menyeimbangkan tekanan darah yang sering diabaikan oleh para pencamil. Plus, saya akan ungkap sumber mineral melimpah yang perlu dikontrol ketat untuk menghindari toksisitas. Kacang terbaik ketiga, pistachio, kacang pistachio. Inilah mengapa mereka adalah penyeimbang tekanan darah yang dibutuhkan jantung Anda. Kacang hijau kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi manfaatnya bagi lansia sangat besar. Satu porsi 28 gram menyediakan campuran seimbang protein nabati, lemak sehat, dan antioksidan kuat. Kalorinya relatif rendah, hanya sekitar 160 kalori per ons. Yang membuat pistachio sangat berharga bagi lansia adalah kandungan kaliumnya yang tinggi. Mereka mengandung sekitar 285 mg per porsi. Rasio kalium-natrium yang tinggi ini membantu menetralkan efek peningkatan tekanan darah dari natrium, sangat berguna bagi lansia yang mengelola hipertensi. Studi klinis yang diterbitkan di Jurnal Gizi Klinis Indonesia menunjukkan fakta menarik. Konsumsi pistachio terkait dengan penurunan signifikan tekanan darah sistolik. Selain manfaat jantungan, pistachio juga memberikan keuntungan unik dalam mengatur gula darah. Mereka memiliki indeks glikemik rendah, mengandung campuran protein, serat, dan lemak sehat yang memperlambat penyerapan karbohidrat saat dimakan bersama makanan, mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Ini menjadikannya pilihan cerdas bagi banyak lansia yang mengelola diabetes tipe 2 atau resistensi insulin. Pistachio juga mendukung penglihatan dan kesehatan otak berkat kandungan lutein dan zeaxanthin yang tinggi, karotenoid yang melindungi makula, membantu mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Studi terbaru menunjukkan senyawa ini juga berperan dalam menjaga kejernihan mental saat menua. Kacang terbaik keempat, kacang Brazil. Inilah mengapa mereka adalah penguat tiroid dan imunitas yang perlu digunakan dengan dosis tepat. Kacang Brazil menawarkan sesuatu yang tak bisa diberikan kacang lain kepada lansia. Mereka mengandung sumber selenium super pekat. Mineral jejak ini esensial untuk aktivasi hormon tiroid, fungsi imun, antioksidan, dan perlindungan kognitif. Satu kacang Brazil besar mengandung sekitar 96 mikrogram selenium, melebihi asupan harian yang direkomendasikan untuk kebanyakan lansia. Ini menjadikannya bukan sekadar camilan, melainkan suplemen terapeutik dalam kulit alami. Selenium penting untuk mengubah hormon tiroid T4 menjadi bentuk aktif T3, mengatur metabolisme, produksi energi, dan suasana hati. Catatan kecil, jika Anda minum obat tiroid, tekanan darah, atau statin, bicarakan pilihan kacang dengan dokter Anda. Gangguan tiroid umum terjadi pada wanita di atas 60 tahun, terutama pasca menopause. Gejala seperti lelah, kenaikan berat badan, dan pelupa sering membuatnya salah didiagnosis. Mengonsumsi kacang Brazil secara teratur, tapi terkontrol, dapat mendukung keseimbangan hormon yang lebih baik. Selain manfaat tiroid, kacang Brazil juga meningkatkan ketahanan saraf.
Selenium melindungi sel saraf dari stres oksidatif. Kadar selenium rendah terkait dengan peningkatan penurunan kognitif. Beberapa studi menunjukkan peningkatan status selenium dapat mendukung pemikiran lebih jernih, memori lebih baik, dan stabilitas suasana hati pada lansia. Namun, hati-hati. Kandungan selenium yang membuatnya bermanfaat juga bisa berbahaya jika berlebihan. Makan lebih dari 2 kacang Brazil per hari bisa menyebabkan keracunan selenium. Ini dapat memicu gejala dari kelelahan, gangguan pencernaan, hingga kuku rapuh, rambut rontok, atau gangguan saraf. Bagi kebanyakan orang, 1 kacang Brazil per hari sudah cukup. Batasi pada 1 butir per hari, sesekali 2 butir. Nikmati 4 kacang baik ini setiap hari. Sekarang, mari kita lihat 4 kacang yang perlu dibatasi. Ikuti saya karena memahami 4 kacang yang harus dibatasi atau dihindari mungkin lebih penting daripada mengetahui mana yang harus ditambahkan. Wawasan berikutnya tentang racun potensial, lonjakan gula darah, dan interaksi obat dapat mencegah masalah kesehatan serius yang tidak diantisipasi kebanyakan lansia. Sekarang, kita perlu bahas 4 kacang yang mungkin diam-diam merusak upaya kesehatan Anda. Ini bukan berarti makanan berbahaya. Tapi, bagi lansia yang menghadapi masalah kesehatan tertentu atau minum banyak obat, kacang ini memiliki risiko serius yang sering melebihi manfaat potensialnya. Batasi kacang nomor 1, kacang tanah. Ini risikonya yang jarang dipikirkan orang. Kacang tanah mungkin salah satu camilan paling populer di dunia, tetapi bagi lansia, mereka membawa risiko kesehatan yang sering diremehkan. Berbeda dari kacang pohon asli, kacang tanah adalah polong-polongan yang tumbuh di bawah tanah, membuatnya rentan terhadap jamur penghasil aflatoksin. Aflatoksin adalah karsinogen kuat yang dapat merusak sel hati seiring waktu. Bahkan paparan jangka panjang pada tingkat rendah terkait dengan masalah hati dan penurunan fungsi imun. Lansia lebih rentan terhadap ancaman tersembunyi ini, terutama mereka dengan fungsi hati lemah atau sistem detoksifikasi yang terganggu. Menurut penelitian dari Yayasan Hati Indonesia, kacang tanah juga sumber utama asam lemak omega-6. Meski omega-6 sendiri tidak berbahaya, ketidakseimbangan dengan omega-3 memicu peradangan sistemik. Kondisi ini terkait dengan artritis, penyakit jantung, dan penurunan kognitif. Kebanyakan lansia sudah mengonsumsi terlalu banyak omega-6 dari makanan olahan. Kacang tanah hanya menambah beban inflamasi ini. Batasi kacang kedua, kacang mete. Inilah mengapa mereka adalah pemicu potensial lonjakan gula darah. Berbeda dari kebanyakan kacang pohon, kacang mete memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Setiap ons kacang mete mengandung sekitar 9 gram karbohidrat total, tetapi hanya sekitar 1 gram serat. Kandungan karbohidrat bersih yang tinggi ini dapat meningkatkan gula darah lebih cepat dibandingkan kacang lain, berbahaya bagi lansia yang mengelola pradiabetes atau diabetes. Selain dampak pada gula darah, kacang mete juga berisiko karena kandungan oksalatnya. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium di saluran pencernaan, menyebabkan pembentukan batu ginjal pada mereka yang rentan. Bagi lansia dengan fungsi ginjal menurun atau riwayat batu saluran kemih, kacang mete dapat memperburuk risiko yang ada. Batasi kacang ketiga, kacang macadamia. Inilah mengapa mereka adalah bom kalori yang membebani sistem Anda. Meski terasa mewah bagi lansia, mereka lebih banyak kekurangan daripada manfaat. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kepadatan kalori yang sangat tinggi. Hanya Oktober 12 kacang macadamia bisa mengandung sekitar 200 kalori, sebagian besar dari lemak, namun memberikan sedikit protein atau serat untuk rasa kenyang. Yang membedakan macadamia adalah kandungan lemak jenuh yang tinggi dibandingkan kacang biasa, sekitar 3 hingga 4 gram per ons. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan kolesterol LDL, berpotensi memperburuk penyakit jantungan pada lansia yang mengelola kesehatan jantung atau minum obat seperti statin. Sifat kaya lemaknya juga membebani kantong empedu. Bagi mereka dengan batu empedu yang diketahui atau tidak, kondisi ini meningkat seiring usia. Kacang macadamia bisa memicu sakit perut, mual, nyeri perut, atau bahkan nyeri kantong empedu setelah makan makanan berlemak atau camilan, terutama jika porsinya besar. Batasi kacang keempat, kacang pinus. Inilah mengapa mereka adalah ancaman tersedak akibat obat. Meski menggoda bagi pecinta kuliner, kacang pinus juga punya kekurangan serius bagi lansia.
Salah satu efek anehnya adalah sindrom mulut pinus. Dalam 1-3 hari setelah konsumsi, beberapa orang merasakan rasa logam atau pahit yang bertahan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Meski tidak berbahaya secara fisik, efek ini bisa menekan nafsu makan dan menyebabkan penurunan berat badan tak diinginkan pada lansia, kelompok yang sudah rentan terhadap malnutrisi. Lebih serius, kacang pinus mengandung senyawa yang dapat berinteraksi dengan obat umum, seperti obat tekanan darah, antidepresan, dan penurun kolesterol. Interaksi ini tidak banyak didokumentasikan dalam panduan resmi, membuatnya sangat berbahaya bagi lansia dengan banyak resep obat. Kacang pinus juga berisiko tinggi menyebabkan tersedak karena ukurannya kecil dan teksturnya licin, menjadikannya salah satu kacang yang paling mudah tersedak, terutama pada lansia dengan kesulitan menelan atau mulut kering akibat obat. Jika tersedak, kacang kecil ini bisa menyumbat saluran napas atau tersangkut di paru-paru, menyebabkan pneumonia aspirasi, kondisi serius pada lansia. Izinkan saya memandu Anda menerapkan pengetahuan ini secara praktis. Audit minggu. Pertama, siapkan almond, kenari, pistachio, dan 1 kacang Brazil. Kedua, masukkan kacang ke dalam mangkuk kecil. Jangan pernah ke dalam kantong. Ketiga, simpan kacang tanah, kacang mete, kacang macadamia, dan kacang pinus dalam toples camilan. Simpan kacang kaya lemak seperti kenari dan kacang Brazil di kulkas untuk mencegah tengik. Lemak tengik bisa mengubah senyawa bermanfaat menjadi berbahaya. Khusus untuk kacang Brazil, batasi 1 butir per hari, maksimal 2 butir. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan keracunan selenium. Penelitian dari Perhimpunan Kardiologi Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Lansia yang mengikuti panduan nutrisi terstruktur seperti ini menunjukkan hasil jantungan lebih baik, gula darah lebih stabil, dan fungsi kognitif lebih baik dibandingkan mereka yang memilih makanan secara acak. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Pertimbangkan untuk mendiskusikan pilihan kacang Anda dengan penyedia layanan kesehatan, terutama jika Anda minum obat untuk tekanan darah, diabetes, atau penyakit tiroid. Beberapa kacang bisa meningkatkan atau menurunkan efektivitas obat. Dokter Anda dapat membantu mengoptimalkan pola makan dan rencana pengobatan Anda. Meski mengetahui kacang mana yang harus dipilih dan dihindari sangat penting untuk melindungi kesehatan, pola makan secara keseluruhan tetap menjadi alat terkuat untuk penuaan sehat. Bekerja samalah dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk membuat rencana nutrisi menyeluruh. Sertakan kacang yang tepat bersama makanan lain yang mendukung kesehatan tulang, fungsi jantung, dan kemampuan kognitif. Pantau tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara rutin. Ini membantu Anda melihat bagaimana perubahan pola makan memengaruhi penanda biologis Anda. Perhatikan tingkat energi, kualitas tidur, dan kejernihan mental. Indikator ini menunjukkan seberapa baik pilihan nutrisi Anda mendukung kesehatan secara keseluruhan. Camilan hari ini bisa meningkatkan kesehatan Anda untuk tahun-tahun emas, atau diam-diam menghancurkan upaya selama puluhan tahun. Pilihan ada di mangkuk Anda. Kacang adalah makanan kuat yang bisa mendukung atau melemahkan tujuan kesehatan Anda, tergantung pada jenis kacang yang Anda pilih dan cara Anda mengonsumsinya. Perbedaan antara hidup sehat saat tua dan berjuang dengan masalah kesehatan yang bisa dicegah seringkali terletak pada keputusan cerdas tentang pilihan sederhana seperti kacang mana yang disimpan di dapur. Sekarang, Anda memiliki pengetahuan untuk memilih kacang yang mendukung kesehatan jantung, fungsi kognitif, dan kesehatan secara keseluruhan. Anda juga paham kacang mana yang perlu dihindari atau dibatasi ketat. Informasi ini bisa membantu Anda mempertahankan kemandirian dan vitalitas selama bertahun-tahun. Ketik, ya, jika saran hari ini bermanfaat bagi Anda. Klik berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk panduan lansia berikutnya. Bagikan informasi ini dengan anak, cucu, tetangga, atau teman dewasa Anda yang ingin membuat pilihan makanan cerdas saat mereka menua. Saran Anda bisa menjadi panduan untuk membantu mereka menghindari kesalahan nutrisi dan membangun kesehatan lebih baik untuk masa depan. Bersiaplah, tetap terinformasi, dan terus buat pilihan yang mendukung kehidupan aktif dan mandiri yang pantas Anda miliki. Perhatian, informasi ini hanya untuk referensi dan tidak pernah menggantikan saran medis pribadi dari profesional kesehatan berkualifikasi yang memahami kondisi kesehatan spesifik Anda.